Welcome back to Neo Possible, the new podcast powered by Neo Coffee. Tempatnya Generation, generasi yang berani beda dan berani jalan hidup sesuai dengan cara gue. Gue Kristo yang akan nemenin kalian di sini buat seru-seruan, bahas hal yang lagi happening, mulai dari passion, hobi, karir, dan banyak hal seru lainnya. Yang pasti segala hal bisa jadi possible buat Generation yang berani jalan hidup sesuai caranya masing-masing alias dengan jalanin cara gue. Nah, ini vibe sudah asik banget nih. Di belakang gue sudah ada lautan yang, waduh ini bisa merasakan angin-angin sepoi-sepoi ya. Jadi kita lagi syuting di Ancol ya, walaupun airnya nggak bergerak. Tapi memang itu karena efek kamera gitu ya. Vibe sudah asik banget, jadi pengen staycation gitu kan di pantai. Nah, tamu gue kali ini juga nggak kalah asik gitu. Ini inspirasi para Generation di rumah. Ini orangnya asik, kontennya juga lucu-lucu. Punya banyak hobi, bisa multi talented juga, berani beda, bisa gym juga, terus bisa masak, menghilangkan nyeri, otot linu, flu dan batuk. Nah, salah satunya dia juga bisa impersonate katanya. Kita sebelum memanggil orang tersebut ya, gue akan coba impersonate dulu nih sesuai permintaan dari Generation. Minta kan? Minta dong, please lah minta lah. Yuk bisa yuk. Oke, gue bawa impersonate. Nah, itu barusan dia lagi persiapan mau bikin TikTok. Oke, kita langsung saja panggil bintang tamu kali ini. Itu adalah tanda-tanda orang nggak bisa impersonate ya. BTW buat yang belum sadar. Kita langsung panggil saja Mario Cesar. Thank you. Gimana tadi impersonate gue mirip gak? Mirip. Ya? Gue emang kalau mau bikin TikTok gitu sih. Oh gitu? Taruh tripod terus kayak nah iya emang kita udah besties banget ini. Emang udah saling kenal banget lah. Mirip. Mario, yes. apa kabar bros? Mario bros. Mari ya. Maaf banget, sumpah. Gue gak enak nih jadinya. Gak apa-apa. Thank you lo udah mampir BTW ke Neo Possible. Thank you juga udah ngundang gue ya. Kru, thank you udah ngundang gue. Mantap. Nah, ini gue bingung sebenarnya mau mulai dari mana. Karena konten-konten lu tuh macam-macam banget, beragam. Mulai dari komedi. Kita kan suka sama nih kontainer ada mirip maksudnya. Komedinya tuh suka yang ngomong sendiri gitu. Iya, sketch gitu ya. Betul. Terus berawal dari kesepian ya. Iya betul. Iya. Kalau ngajak nongkrong temen bingung kontak siapa gitu kan. Betul. Karena nggak tahu kalau punya teman diajak apa enggak. Iya. Okay. Terus aktif di gym itu juga berawal dari kesepian. Iya. Jago masak juga Kesepian. Okay. Itu lo ngelakuinnya berdasarkan mood hari ini gitu ataukah karena gue udah punya jadwal nih gitu atau gimana? Boleh diulang pertanyaan tadi? Enggak. Kalau mulai dari mana dulu nih? Masak atau nge-gym atau dari konten komedi dulu deh yang kita mirip nih. Kalau komedi, gue nggak pernah merencanakan sih kalau komedi. Oh gitu. Gue kayak harus di saat itu juga gue ada ide nih, harus langsung gue kerjain. Berarti gitu. lu pernah kayak misalnya punya ide di jam 2 pagi gitu, tiba-tiba lu bikin langsung jam segitu? Waktu itu gue habis sholat tahajud tuh sempet kayak pernah dapet ide gitu, tapi kebetulan gue ngantuk. Ini serius bercanda? Enggak, Okay. gue jam 2 pagi itu, biasanya tuh gue emang malam tapi. Oh gitu. Gue yang malam, kalau misalnya gue udah mau tidur, itu biasanya tuh di kasur tuh gue kayak ngerasa, aduh ini lucu lagi. Aduh ini lucu lagi, bikin dulu lah, gue nyalain lampu lagi gitu. Kalau siang atau sore gitu tuh gue kayak nggak pernah dapet ide gitu, entah kenapa. Dan bahkan kalau gue pikirin, gue rangkai-rangkai dulu tuh kayak lama-lama, aduh kayak kurang nih gitu. Kayak gue harus spontan gitu. Oh, spontan. Uy. Yeah. Nah, kalau misalnya konten-konten masak, itu apa kalau rencana juga atau kalau konten masak gue di story ya? jarang banget sih. Paling kalau masaknya ya, kalau kalau masak gak dikontenin. Kalau ya kadang-kadang sih. Kayak kalau misalnya gue tuh kontenin paling tek motong terus cut cut cepet-cepet gitu. Itu juga kalau misalnya gue lagi Mood aja berarti ya? Mood aja. Udah gitu gue juga sekarang udah rada-rada jarang masak ya. Oh gitu. Karena udah nggak kesepian lagi. Anjay, gila berarti barusan Mario sudah mengkonfirmasi bahwa dia sudah menikah teman-teman. Nggak mau nikah juga. Maksudnya temen gue nambah satu gitu. Oh, oke. Nah, tapi ya sama nih kayak Mario juga yang punya banyak banget teman dan hobi dan kegiatan yang beda setiap harinya. Neo Coffee juga punya 3 varian rasa yang berbeda-beda nih, Mar. Apa aja tuh kalau boleh tahu? Mar lagi. Yo. Iya. Nah, Neo Coffee Mochaccino. Ini tuh cocok banget buat temenin lo abis nge-gym. Lo kan suka nge-gym juga nih. Iya, lo juga suka nge-gym gak sih, Riz? Lo juga suka?
Suka banget gue nge-gym ya. Kelihatan nih otot gue. Wah, tuh gila kan. Iya, iya, nah, iya. karena Neo Coffee Mochaccino nih, paduan rasanya tuh mantep banget ya. Aromanya kuat dari biji kopi pilihan, sensasi creamy susu, dan juga coklat yang smooth dan pecah banget. Oke. Terus yang kedua ada juga caramel macchiato. Ini buat nemenin lo cari inspirasi buat konten cocok nih. Jadi lu kayak yang tadi bilang malam-malam tiba-tiba punya ide, nah itu tuh Sambil ngopi ya? betul, Neo Coffee ya? ngebantu banget tuh juga. oke. Itu rasa karamelnya legit dan nagih banget. Oke. Terus juga Neo Coffee Tiramisu. Tiramisu? Buat nge-game, lu kan suka streaming game Iya, juga tuh. betul. Buat seru-seruan cocok banget nih. Buat ngumpul sama teman-teman di rumah juga cocok. Iya. Karena nih ada rasa tiramisu yang otentik, lembut, terus juga kopi instan rasa tiramisu pertama dalam kemasan saset ini tuh. Berarti ini kayak kalau kita minum kopi tiramisu itu seakan-akan kita lagi makan cake tiramisu ya? Iya, tapi diminum. Tapi diminum. Mind blown gak lo? Mind blown. Jadi kayak- Gimana sih tuh? Coba tuh. Coba. Jadi gini, gue contohin ya. Nah, dia mau gigit tapi minum kayak Iya, kayak bingung ya. Tapi Iya. rasanya itu tiramisu banget. Tiramisu banget ya. Nah, Oke, ini oke, karena oke. kita bakal seru-seruan ngobrol dan sharingnya nih, dan lu kan tadi minta gua bikinin, pas banget. Gua Lu mau abis ini bikinin? bakal bikinin lu Neo Coffee rasa tiramisu. Oke. Jalanin cara gue banget nih. Jalan cara lo ya. Iya, gua bikinin pakai ice biar makin seger. Pasti. Lagi di pantai gini kan, lu Iya, berasa nggak benar, sih? benar. Berasa, sepoi-sepoi ini. Wah, sepoi-sepoi. Untung topi gue nggak terbang ya. Nah, Agak untung angin-angin banget ya. kan. Tapi Iya, sebenarnya mau panas atau dingin, asalkan kopinya Neo Coffee, pasti enak aja sih. Mantap. Mau bikinin? Mau dong. Here we go. Gue mau bikin dulu. Jadi pertama yang disiapkan adalah, of course, Neo Coffee yang tiramisu. Kita buka dulu. Mana nih? Oh, pakai gunting aja biar lebih gampang. Sap. Nah, ini langsung dituang aja semuanya ya, Generation. Kayak gini nih. Baru begini aja udah wangi. Mantap. Kalau dikasih air lebih mantap lagi nih. Lalu kita tuang air panas sedikit saja. Kayak gini. Ya. Mana nih? Coba. Oh, ada touchscreen-nya ya? Coba lagi di touchscreen tadi gimana? Coba ya. Gini. Ntar lo salah. Oh, sorry. Tadi masih airplane mode. Airplane. Nah. Sorry, ini Sendiri. soalnya teknologi baru. Gua belum terbiasa, Bro. Kantor ini paling mutakhir memang. Betul, emang keren banget. Alat-alatnya nih dari Wakanda dan semacamnya. Betul. Lalu kita aduk ya. Baru nih. Wah, semakin diaduk tuh semakin semerbak ya. Harumnya wanginya. kayak wah. Wah, oke. Nah, tinggal gua kasih es batu. Es batu ya. Biar semakin gurih-gurih nyoy. Please, thank you. Yo. Wah, Mantap dong. BTW nih, Yo. Lo kan ada background pariwisata mengarah ke chef. iya, Chef-chef yang masak-masak begitu. Nah, betul. menurut lo kopi yang sekarang lagi banyak disukain Generation tuh yang kayak apa? Kalau menurut gua yang paling banyak sih ya masih kopi susu sih. Menurut gua ya. Atau enggak yang kayak ada at least kalau misalnya mau pemanis tuh karamel gitu loh. Menurut gua. Karena kalau misalnya yang aneh-aneh tuh kayak gimana ya? Orang mungkin sekarang udah banyak yang peduli akan healthy life gitu kali ya. Iya nggak sih? Kan sekarang di sosial media tuh udah banyak yang kayak tips-tips Iya, supaya iya. menghilangkan fat ini segala Iya, macam gitu. benar, Orang-orang benar, jadi pada Tapi gue setuju sih, kayak karamel tuh sering banget gue ngeliat orang Iya. di story-story, oh karamel. Nah ini enak juga nih. nah, iya makanya. Dia Dia ada karamel ada juga yang ya? karamel juga. Jadi kan zaman sekarang tuh juga generasi kita tuh suka yang instan kan. Jadi lu nggak perlu kayak pesan dari online segala macam, jalan pergi sana ini. Iya, betul. Langsung aja bikin sendiri. Langsung bikin sendiri ya. Seperti yang saya lakukan sekarang, pemirsa di rumah. Berarti tidak usah membeli tiramisu lagi. Betul. Langsung aja kita minum Tidak tiramisu. usah tiramisu dilelehin, dikasih kopi. ribet. Betul, tidak. Langsung. Sangat ribet ya. Silakan, ini untuk Thank you. Mario. Dan ini untuk Nah, saya. Tok, ngomong-ngomong nih, Ya. lu tuh sehari-hari tuh sekarang katanya sering bikin ini ya? Sering bikin konten komedi Oh ya? iya, thank you. Iya, jadi gue tuh emang dari dulu hobinya. Tunggu, ini kenapa jadi kita tertukar ya, Bol? Oke, Maaf. oke. Dinikmati dulu, Mario. Kita nikmati dulu ya. Gimana? Gue coba minum ya. Cheers dulu dong, kita cheers dulu. Cheers dulu ya. Cheers. Cheers. Weh, bunyinya tuh bunyi-bunyi kekayaan. Bunyi-bunyi, Amin dong. amin ya Allah. Bunyi tiramisu. Iya, waduh, iya bener sih.
Oh iya lagi. Ya kan? Bener gak gue? Rasanya tuh Iya lagi. bener-bener. Kalau orang kan sekarang suka, ih rasanya tuh kayak tiramisu banget. Bener, emang bener tiramisu Beneran. Ya kan? Ini enak banget nih kalau misalnya lagi iya kayak lu bilang kalau misalnya lagi nongkrong gitu atau apa? Main game, iya. sama teman-teman. Nggak berasa nih pasti tiba-tiba udah habis aja. Nah itu, emang cocok banget bro. Emang rasa dari Neo Coffee ini enak-enak banget guys. Betul. Jadi bisa banget disajikan panas kalau misalnya udara lagi dingin, atau dingin pas udara lagi panas. Panas, betul. Atau kalau udara lagi panas dingin, ya terserah. Mau dingin mau panas bebas ya Betul. guys sih. Selain tiramisu ada juga rasa lain kayak mochaccino, terus karamel macchiato, dan semua rasanya hits dan kekinian banget. Ya, Jadi betul. very hits and kekinian. Betul. Nama-namanya juga karamel macchiato tuh udah kayak wah lu hits banget. Mochaccino. Mochaccino. Very nice. Very nice, very Ini evil. cocok buat nemenin generation hangout Iya. bareng teman-teman. Bermain game juga. Iya, santai di rumah atau yang lagi cari inspirasi. Betul sekali. Grazie, Neo Coffee, kopi instan 3-in-1 pilihan generasi yang berani beda dan berani jalani hidup sesuai cara gue. Jalanin acara gue. Oh, very nice. Iya. Nah, tadi sempat bahas sedikit terkait background pariwisata. Walaupun background kita pantai. Iya. Lucu sekali ya. Aduh. Ada ini dong, apa sound effect ketawa dong? Iya. Nah, lu juga hobi masak nih, ya nggak sih? Nah, kenapa lu pada akhirnya memilih untuk di jalur yang sekarang? Sampai akhirnya memilih dengan jalanin cara gue nih untuk punya bisnis sendiri di bidang kuliner. Maksudnya jalur sekarang nih adalah content creating dan juga punya bisnis F&B. Betul. Kenapa tuh? Maksudnya korelasinya di mana? Jadi kalau bisnis F&B, sebenarnya dulu kan pas gua kuliah tuh, gua kan sempat job training tuh PKL. Dulu gua PKL tuh di restoran di Ubud. Oke. Terus gue sih enjoy aja sebenarnya, cuma yang nggak gue enjoy adalah gue kalau misalnya di restoran ini pasti teman-teman yang kerja di restoran nih atau bisnis perhotelan lah gitu. Yes. Pasti mereka tahu betapa sibuknya, betapa padatnya jam kerjanya gitu. Karena Presurnya tuh gede banget. Oh iya. Gitu, gede banget. Itu. Bisa kerja tuh gak ada tuh di bawah 10 jam tuh. Apa kayak itu? Orang ono. Oh, Rano holiday. Orang holiday. Oh bener iya. dah. Mr. Pin holiday Rano ya. Iya, orang ono. Iya. Jadi minimal tuh gue dulu tuh kerja 12 jam. 12 jam? Minimal. Kalau 10 Buset. kayak 10 jam tuh hoki banget gue. Wah. 10 jam serius Wah, loh gitu. aneh banget Kadang-kadang nih, tuh 10 jam gue kayak ini gue ada yang belum kelar ya gitu. Oh. Kayak gitu, makanya gue ngerasa aduh gue nggak bener-bener hidup gue tuh di situ doang gitu. Oh, Mungkin kalau misalnya orang yang bener-bener passionate emang ngejar banget pengen jadi chef nomor 1 di dunia gitu tuh, jadi chef handal Gordon banget. Ramsay gitu. Gordon Ramsay gitu ya. Mungkin mereka akan menikmati aja. gitu. Gue juga menikmati sih sebenarnya. Cuma gue ngerasa ke depannya tuh kayaknya gue nggak mau jadi yang chef yang segitunya deh gitu. Gue tuh kayak lu pengen jalur lain aja gitu. betul. Gue pengen experience-nya, terus gue juga pengen ngambil ilmunya gitu. Jadi gue bisa jalanin di jalur lain. Kayak contohnya sekarang gue bikin bisnis F&B gitu. Gue kan nggak harus terlalu berkecimpung di dapurnya terus-menerus setiap hari gitu. Tapi paling nggak gue create menunya, terus gue bisa educate staffnya supaya mereka bisa create menunya juga dengan standar gue. Dan kualitasnya tuh terus selalu bagus gitu. Selalu bagus kayak gitu dan ya udah gitu. Jadi lu maintain lah kualitinya. Gue maintain gitu. Nah, kalau yang soal konten komedi ini, itu kenapa dan bagaimana akhirnya nge-shift ke sana gitu, Pak? Kalau konten komedi bahkan lebih dulu gue dari sebelum gue masak-masak sih. Oh gitu. Karena dulu tuh gue main Vine, lu Ya, lu tau kan? Tahu dong, Iya, Vine. Nih kok komedi gue dan Kristo nih kita tontonannya sama. Sederajat Gitu. Survive. Betul. Kita dulu bermain Vine, tapi nggak main sih, nonton ya. Nonton Vine. Nonton Vine, terus kayak komedi-komedi 9gag lu pasti buka-buka kan dulu kan. Dulu tuh 9gag tuh masih wow banget. Lagi puncak-puncaknya Puncak-puncaknya banget, bahkan yang rage meme yang gitu-gitu tuh masih wah. Troll. Forever iya. Alone. Iya, kayak gitu. Gue save-savein tuh di BlackBerry gue tuh dulu. Iya. Kayak gitu. Nah, zaman-zaman kayak gitu tuh gue ngerasa kayak, aduh, ini lucu-lucu banget ya orang-orangnya gitu. Dan makanya gue tuh suka bikin skits-skits yang kayak gitu tuh gara-gara ngelihat Vine, terus dulu ngelihat 9gag gitu, terus di Instagram juga orang-orang banyak jadi inspirasi gue, terus sekarang di TikTok kayak gitu. Jadi gue kayak ya udahlah gitu. Gue udah tahu
komedi gue nih mau gue arahin kemana gitu. Oke. Kayak gitu, makanya gue jadi suka gitu, pengen gitu bisa kayak mereka gitu. Jadi kayak lu melihat mereka, terus lu jadi inspired kayak, sorry. Salah lagi dong. Sini dong. Jadi lu inspired untuk membuat konten supaya kayak mereka juga gitu. Iya, ya? karena Salah lagi bro. Nah, itu ya. gitu. Iya. Gue kalau gini, gue kalau lagi, walaupun udah bener tapi awkward gitu. Iya, jadi awkward gitu. Iya, ya. iya. Nah, ini buat para generation yang di rumah juga nih. Kalian cari tahu passion kalian tuh apa. Nggak usah malu jalanin cara kalian. Kalau misalnya ternyata cowok terus suka masak, so what? So what? Cewek suka motor-motoran, so So what, what? man? Iya. So what gitu loh. So what gitu loh. Ya. Nggak tutup kemungkinan juga Betul. kalian bisa jadi chef atau punya bisnis kayak Mario sekarang, bener nggak ya? Betul, pokoknya nggak ada limit ya, lu mau Betul. cowok, mau cewek, lu mau background lu apa, Betul. hobi lu apa, yang penting halal dan tidak merugikan orang tuh jalanin aja. Sebelum lu terkenal ya seperti sekarang. Betul. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah. Alhamdulillah, Ya, bisa nggak terkenal sih gua. Ya udah agak terkenal seperti Iya, sekarang. kurang terkenal seperti sekarang? Mungkin Nah, juga boleh. jangan dong. Itu lu mencoba di beberapa platform ya sebelumnya. Iya, Ada di mana aja tuh? gue pertama banget tuh Snapchat. Snapchat. Gue tuh pertama banget Snapchat Iya, dulu. iya. Kalian ada yang main Snapchat di sini? Ada pasti. Ada, tuh. Sampai sekarang pasti ada orang-orang yang main Snapchat, videonya di-download terus di-uploadnya ke IG story. Betul sekali. Salah satunya saya. Karena ingin memakai filter. Filternya, karena filternya mantep. Keren-keren. Iya, iya. Snapchat menurut gue filter masih nomor 1. Yoi. Keren-keren banget. Setuju. Parah. Awalnya gue di Snapchat. Heeh. Terus gara-gara kayak nggak ada yang liat, Iya, jadi gue betul. merasa kayaknya kita harus step Pindah up nih, nih, gitu. betul. Akhirnya gue ke ASFM. Ask FM. ASFM, ada yang tahu ASFM di sini? Confess. Confess, nggak ya, sih? betul. Marah-marah. Heeh. Biar nggak Pap, ketahuan. pap tuh dari situ loh kayaknya, iya nggak sih? Oh iya bener. Pap dong, Bener. pap dong. Kayak Pap dong, apa? kirim pap dong. Betul. Iya kan? Betul. Pap tuh, kalau ya gue Iya, tuh, iya. gue tahu pap tuh dari situ, kayak pap tuh, ini Iya. apa nih pap gitu. Iya. Pap tuh singkatan dari apa sih? Post a picture. Post a picture. Post a picture. Iya. Itu dari ASFM. Dari ASFM. Itu banyak banget selebgram sekarang juga awalnya dari ASFM kan, Pak? Betul, banyak banget. Gila emang. Makanya, terus Anak sekarang tahu nggak ya ASFM? nggak tahu gue, nggak tahu nggak ya? Iya. Kayak pokoknya seru banget deh ASFM tuh dulu bisa nanya anonymous gitu kan, terus yang kayak mau nge-share secret Iya, gitu juga jadi lu mereka kayak curhat-curhat. kalau punya dark secret atau secret yang memalukan tuh Iya. bisa share di situ. Iya, benar-benar. Ini sebelum ada FWB Fest ya atau kayak Tubir Fest ya gitu Iya, itu belum iya. ada. Belum ada nih. ASFM Ini gitu, ASFM di OG. ASFM. Lu main ASFM juga dulu? Dulu gue main, tapi di antara kalangan teman-teman. Jadi kayak gue dulu suka sama cewek kan. Terus gue kayak ASFM dia gitu. Kalau Oke. misalnya ada teman sekolah lu yang suka sama lu mau nggak? Terus dia balas, ini Kristo ya jijik. Ketahuan nih. Karena gue nanya di komputer sekolah pas lagi pelajaran komputer. Terus dia di sebelah gue. Oke, biasanya create konten butuh niat berapa lama? Create konten niatnya gue mendadak sih. Jadi cepet aja gitu. Oh. Cepet aja kayak seminggu gitu, gue langsung bikin. Oh, cepet juga ya, seminggu. Ini konten 1 menit nih, lu bikin 1 minggu. Enggak, 15 detik story. 15 detik soalnya 1 minggu. Story brand lagi. Ya. Oke, Maksudnya kan briefnya seminggu sebelum. Betul. Iya. Relate. Nah, kendala atau keribetan apa sih yang lo hadapin kalau dalam bikin konten biasanya? Gue tuh bikin konten tuh selalu di rumah. Selalu di rumah? 90% konten gue tuh gue bikin di rumah. Ya, Kalau sama. Nah, iya kan? Betul. Karena gue ngerasa kalau misalnya gue di luar tuh gue kayak, pertama gue orangnya nggak mau dilihat orang gitu kalau bikin konten. Lu invisible, man. Betul. Gue harus bener-bener di rumah, di kamar gitu. Bahkan dilihat mbak gue aja gue kayak, aduh, risih gitu gue. Mbak jangan liatin saya! Ya! Wah, betul. Mbak lu gitu jawabnya. Ya gitu. Oh iya. Ya! Suara Saya juga mau bikin. Oh iya, di rumah lu lumayan kencang suaranya. Lumayan kencang, ya. Soalnya rumah gua 2 Agak kali polusi 2. suara. Oh gitu. Oh iya. 2 hektar. Oke. Nah, terus 2 hektar. gue tuh kalau bikin konten, jadi
apa ya? Kalau misal gue udah niat nih, tapi gue lagi di luar tuh gue nggak bikin. Oh. Karena gue ngeliatnya, kayak, aduh kayak bikin di sini asik nih gitu. Tapi kalau gue sendiri lagi terus diliatin orang lagi ya males lah gitu. At least gue kalau di luar tuh bareng temen-temen. Jadi kalau misalnya mau diliatin orang rame-rame. Jadi gitu. kalau aneh nggak aneh sendiri ya. Iya betul. Gue yang kendala gue sebenarnya di situ aja sih. Oke. Nah, tapi lu masih inget nggak video lu yang lu upload terus pecah banget gitu? Tapi gue nggak pernah pakai bling sih kalau ini. Bukan. Maksud gua video lu yang Iya. propsnya pakai keramik. Ada satu ini apa? Yang pas McD fast food yang mengeluarkan kentang dan juga burger yang ada double. Oh iya betul. Yang double, ada kejunya. Benar. Yang mesin es krimnya rusak mulu. Betul. Ya, oke. Betul. Oke, betul. Sekarang ada ayam barbeque itu baru lu nyoba belum? Enggak, kita kenapa jadi bahas Nggak usah. Enggak. Itu dia kolaborasi sama salah satu K-pop. Oh, bukan band grup band. Grup K-pop. Grup K-pop. Grup K-pop. Oh, itu ngebum banget. Ngebum banget karena K-pop. Oh, betul. Menurut gua dan karena pas banget momennya tuh saat itu kolaborasi itu lagi hot banget terus gue bikin. Bahkan kalau misalnya lagi nggak ada kolaborasi itu gue waktu itu sempat bikin yang K-pop aja tuh sekali itu langsung biasa aja. Makanya kalau misalnya sekarang lagi ada kolaborasi nih, makanya gue mencari-cari gimana cara nih supaya gue bisa momentumnya lah, gue mengendarai momentumnya gitu. Betul, itu setuju banget tuh Generation. Jadi kalau gue juga sebagai content creator, sama kan kita nih kerja di content creator, juga suka mengendarai momentum. Betul. Karena bikin konten tuh capek. Iya, nggak sih? memang. I mean, orang suka nonton kayak, bikin kerjaan gini doang. Capek mikirnya, terus belum lagi logika kamera segala macam itu tuh capek. Tapi seru banget. Nah makanya biar capeknya nggak berasa, jangan lupa selalu sedia Neo Coffee. Iya, ini Kopi instan 3 in 1 pilihan Generation. Ini minum dong, ini minum. gue lupa lagi ada ini. Nah, gitu udah gue habisin ya tadi. Yoi. Asli ini pas banget buat temenin Generation di rumah. Cari inspirasi dan jalanin cara gue. Yes. Sambil mencari inspirasi kita minum-minum Neo Coffee kan. Betul. Itu tuh langsung otaknya. Nah. Tapi gue mau nanya lu dong. Kalau lu kendalanya apa? Lu kan rajin banget nih bikin konten. Bahkan kayak konten lu tuh suka panjang banget yang kayak ganti-ganti orang gitu. Iya betul. Kalau gue kendalanya adalah akhir-akhir ini lebih sering Pak. Gue tuh kalau akhir-akhir ini sering idenya lagi buntu. Idenya either lagi buntu atau pas mulai ngerjain di tengah-tengah bikin konten ragu sama ide sendiri. Udah ngerjain tuh? Udah ngerjain. Kadang udah ngerjain atau kadang udah gue tulis. Atau kadang udah pegang kamera udah mau kerjain terus kayak tidak lucu deh kayaknya gitu. Padahal pas lu tulis kayak lu udah pikir-pikirin, kayaknya lucu nih gitu ya. Apalagi kalau upload konten, lucu banget nih kayaknya lucu banget. Yang komen 12, aduh, itu langsung kayak, sisanya kemana? Gitu. Engagement turun ya? Ya nggak apa-apa tapi. Tapi ini kalau soal perkontenan tadi kan sudah beres lah ya. Kita mau lanjut soal olahraga nih. Karena kita tahu Mario ini pemenang dari Men Universe 2022. Dia tuh mengalahkan Chris Pratt sama Chris Evans. Betul. Nah itu tuh gimana tuh? Kok lu olahraga kayak gitu tuh niat sehat itu karena feeling guilty abis makan atau emang lu punya cita-cita menjadi salah satu superhero gitu atau gimana? Karena selain gini ya, awalnya tuh gue sempat ngalahin Christian Sugiono kan waktu itu. Dan kirain Chris Taimanuel. Bukan. Itu masuk ya. Wah, congrats. Mind blown. Terus. Sebenarnya gue awalnya gara-gara gue tuh suka nonton ini wrestling. Wrestling. WWE. Smackdown. Gitu. Itu siapa ya? Hah? Itu siapa? TikTok. Aneh banget ya, kayak joget-joget tapi gak ada lagunya tuh aneh banget, awkward. Ntar masukin dong. Ya, dimasukin ya? Thank you. Thank you. Editor. Editor, yuk kerja. Nah. Terus. Terus gue ngerasa, aduh kok mereka atletis banget ya gitu, bisa lompat, bisa gitu, gimana caranya gitu. Terus
aduh gimana caranya gue bisa kayak gini nih. Tapi kan gue tahu kan WWE itu kayak nggak in banget kan di Indonesia tuh. Jadi gue ngerasa kayak at least badan gue bisa kayak mereka lah gitu. Akhirnya gue ngerasa dari ngelihat mereka, gue kayak aduh pengen deh kayak mereka, at least badan gue lah gitu. Oh, terinspirasi dari itu. Terinspirasi dari situ. Terus lama-lama udah gue nge-gym, nge-build badan, tapi tanpa mengetahui diet, tanpa mengetahui gimana cara main alat yang benar, alat apa aja yang harus gue mainin hari ini, itu gue nggak pelajarin sama sekali. Kayak saat ini aja gue belajar dari pengalaman aja gitu, kayak misalnya saat itu kalau ada yang ngasih tahu, kalau misalnya atau enggak gue ngerasa ini salah, ya gue perbaikin kayak gitu-gitu doang. Makanya gue lama banget, gue tuh mulai olahraga tuh mulai nge-gym ya 2013. Oh, lama 2013. juga ya. Iya, dan gue baru mengetahui semuanya itu kayak 3 tahun terakhir lah gitu. Itu juga gue masih belajar banget sekarang. Oh, jadi memang progres ya? Progres. Dulu sih progresnya lama banget kan. Makanya gue sampai nanya-nanya ke setiap orang tuh kayak, Bang, gimana sih caranya kok badan gue nggak gede-gede ya gini? Dikasih tahu, tapi gue kayak... Itu lu bahkan kayak nanya satpam, terus gue nanya, bakso lewat gitu. Iya, gue nanya, Bang gitu. Gimana sih Bang, kok bolanya bisa gede-gede Bang? Baksonya, gimana cerita resepnya dong? Kan gue suka masakan dulu kan. Iya. Gimana sih ada hubungan sama gym ya? Ada. Kan bakso urat itu soalnya nge-gym dulu. Iya, makanya bisa berurat. Pantesan namanya bakso. Ya ampun, gue kemana aja juga selama ini, men. Gym, men. Ya ampun, iya. Oke. Gitu. Nah, tapi lu gimana tuh bagi waktunya? Maksudnya antara nge-gym sama konten, apa kalau nge-gym pagi terus bikin konten malam, atau kerja gimana atau gimana? Gue bersyukur banget kan sekarang gue kerjanya remote nih. Iya, kayak betul. bisa dari rumah gitu kan. Enggak sih itu, AC. Oh, gitu, terus? Karena bisa dari rumah, jadi gue bisa nge-gym kapan aja, bikin konten bisa kapan aja gitu. Betul. Kecuali emang gue ada kerjaan di luar gitu, gue paling kadang-kadang gue sempetin nge-gymnya either malam atau pagi. Oh, tapi lu nge-gym berapa lama sekali? Berapa lama seminggu? Seminggu 5 kali lah. Seminggu 5 kali? Iya, tapi kalau misalnya lagi capek banget, ya 6 kali lah. Istirahat 6 gitu. Oh iya gitu. Oke. Nggak, kalau lagi capek banget ya 3 sampai 4 kali, tapi 3 tuh minimal banget lah. Oh, jadi lu berusaha sebisa mungkin untuk keep badan lu sehat. Betul. Gitu. Maka sekarang gue juga lagi, kan gue ngerasa nge-gym menurut gue kayak gue udah rada bosen gitu loh. Gue udah rada bosen. Jadi makanya gue sekarang lagi nyoba olahraga selain bodybuilding loh gitu. Gue lagi nyoba CrossFit sekarang. CrossFit. Nice, karena gue ngerasa karena gue udah kayak tahu semua nih gerakan-gerakan ya. Bukan ahli ya, kayak udah tahu nih gitu. Udah gitu kalau di gym tuh kayak kadang-kadang bosan gitu. Gue mau nyoba hal baru gitu. Sekarang gue lagi nyoba CrossFit sih. Menarik. Nah, generation di rumah nih, siapa tahu ada yang mau mulai hidup sehat, termotivasi buat olahraga dan hidup sehat juga. Bisa tuh ngikutin apa yang Mario barusan lakukan juga tuh. Nge-gym atau CrossFit. Betul, atau Crossfire atau Crossfire. Animal Crossing. Oh, itu juga bisa. Atau enggak ngobrol dengan tukang bakso. Bisa. Atau satpam kan. Ya. Kadang tuh soalnya udah memulai nih, udah beli perlengkapan, misalnya beli sepeda. Itu dia. Ya, coba diambil sepedanya. Gitu, ya Iya, kan. Pak Terus Jokowi. ya, terus tiba-tiba mager. Ya, betul. Mager. Terus memang perlu diniatin dan kemauan dari diri sendiri juga. Betul. Karena beli barangnya doang itu tuh nggak akan bisa bikin lu jadi sehat ya. Yes. Masa beli sepeda cuk, tidak berubah. Iya. Kecewa. Ya biasa, itulah bisa juga nih case-nya kan kayak gua nih, udah beli sepeda nggak kepake, akhirnya jadi pajangan. Beneran gue pajang. Gue taruh di tembok. Akhirnya gue beli sepeda lagi supaya kayak gue kali ini termotivasi, akhirnya gue pajang lagi. 10 sepeda kemudian akhirnya gue sekarang jualan sepeda. Ini kartu nama gue, bro. Jadi kalau lu nyari sepeda boleh. Boleh. Ya, thank you. Itu. Thank you, bro. Nah, gue sekarang mau challenge lu nih. Karena denger-dengar lu juga suka impersonate orang lain atau karakter. Karena kan gue juga suka impersonate nih. Iya. Nah, kita punya hobi yang sama nih, impersonate. Guys, ini agak pressure ya. Gue ya impersonate depan Kristo ya, jadi gue juga tolong pressure nih, karena gue biasanya impersonate sendirian, gitu, nge-freak sendiri. Sekarang ada temen freaknya gitu. Wow, thank you. Teman freakku, kita freak. Nah, di Neo Possible kali ini, gimana kalau kita battle challenge impersonate bareng Mario nih? Buat impersonate karakter yang
bisa kita impersonate. Nah, lu suka impersonate karakter apa biasanya? Gini ya, Oke. nggak ada. Enggak. Karena gue lagi sering, yang paling sering gue tonton sekarang tuh One Piece. Oke. Anime. Kalian para wibu di sana, I love you. Hai, wibu. Jadi gue lagi suka. Kadang-kadang tuh kalau misalnya gue baca manganya juga. Betul. Gue tuh kalau baca manganya tuh kayak sambil Oh gitu. kayak gue dubbing gitu. Manganya dalam bahasa Inggris, Indonesia apa Jepang? Indonesia, tapi Oh. gue dubbingnya kayak pakai aksen Jepang kayak gitu. Oi, tapi lu bisa bahasa Jepang dikit-dikit? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Gue ngeliat. Siapa itu? Oke, thank you semuanya udah nonton. Enggak, belum. Coba dong, kalau gitu, lu biasanya kalau impersonate karakternya itu yang lu impersonate versi Indonesia atau Jepangnya? Jepang ya? Karena Oke. gue versi Indonesia nggak tahu lagi. Wih deh, itu Transformers. Optimum Pride. Optimum Pride. Optimum Minana Optimum Pride. Leuy. Oke, coba ya. Lu One Piece. Gua nontonnya kalau anime Attack on Titan. Oke, tapi lo tahu kan One Piece animenya suaranya gimana? Tahu dong. Tahu kan? Kayak Luffy gue tahu suaranya cepeng-cepeng gitu. Iya, tapi sorry Mugiwara Crew gue nggak bisa sama sekali lagi. Oh, lu bisa siapa dong? Luffy, bukan? Itu kan Mugiwara Crew. Itu kan kru Mugiwara juga. Oh semuanya, maksudnya the whole Mugiwara Crew nggak bisa? Iya, nggak bisa gue. Sorry, gue nggak tahu itu namanya Mugiwara Crew. Iya, kru topi jerami. Oh, kru topi jerami. Mugiwara Crew. Sorry wibu, sorry banget nih guys. Dihujat nih sama. Sorry guys, sorry. Nah, jadi lu bisanya? Ya ada beberapa karakter lah yang gue bisa kayak dari kita mulai ketawanya dulu aja kali ya. Boleh. Ketawanya dulu aja Ayo, kali ya, ayo. ketawa. Oke, lu ketawanya siapa deh? Caesar Clown. Caesar Clown, gimana ketawanya? Shiru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 . Oh, coba lagi. Aduh, kalau yang nggak ngerti, aduh malu banget gue nih nggak ngerti. Nggak apa-apa. Sorry ya. Mereka tuh, Emang? tahun gue ngerti. Tahu kan tahun lo? gua ngerti, Gitu lah, tahun gitu gua lah. ngerti. Gitu ya, yes. Coba lagi. Shirurururururururu. Anjay, gua bisa ketawanya SpongeBob gua. Dari. Gitu. Keren. Siapa lagi? Siapa lagi ya? Siapa lagi? Anjay, keren banget, Gitu bro. nggak? Gua dari Attack on Titan deh. Yoreo Sasageo Tatage. Udah. Nah, sama ini gue bisa di Attack on Titan. Apa? Titannya. Nah, benar. Dan gue punya beberapa teman yang mirip Titan gitu muka-mukanya. Jadi seru bro, kalau lagi lari bareng-bareng tuh. Gue bayangin kalau kita bersepuluh, ber-12 gitu kan di GBK lari. Sasage gitu. Abis itu foto di mirror 3K gitu. Iya. 3K. Aduh, Titan 3K. Susah nih kalau misalnya guestnya sama aneh sama gue tuh nggak bisa di-stop. Iya betul. Oke, keren banget ya, asli. Fellow impersonator tuh seru banget ketemu. Karena biasanya kalau ketemu impersonator tuh, kalau udah saling impersonate tuh nggak bisa berhenti. Iya, Maksudnya, betul. Ini impersonate nih, ya namanya suaranya berubah mulu, Iya. 15 menit sekali. Sorry, tapi gue mau nanya nih, lu Boleh. tuh sering, kalau misalnya ketemu orang nih sering disuruh impersonate gak? Sering. Enggak deh, jangan orang yang, jangan di acara deh gitu. Kalau misalnya lu ketemu teman-teman gitu, kalau lagi nongkrong. Sering, gue paling sering diminta Pak Jokowi, sering diminta tuh Pak Ahok gitu. Kalau kartun Mickey Mouse, SpongeBob, apalagi ya kalau misalnya gue ketemu sama temen nyokap. Aduh, temen nyokap dateng. Halo Kristo, adek sini adek nih, dia bisa suara Cocomelon. Gua kebayang lagi. Cocomelon saya nggak nonton, Ibu. Dari mana dia bisa? Makanya. Lu bisa Cocomelon? Ayo coba suara Upin Ipin. Nggak bisa. Marsha and the Bear deh, nggak bisa. Aduh. Thomas and Friends. Thomas bahkan nggak ngomong, Ibu. Oh, lu suruh nyanyi turutut. Oh iya. Nah iya begitu harusnya Mungkin gue gitu. ya. Iya, agak aduh kesel juga tapi ya Kasian udah ya. ya. Nah tapi memang kita nih multi talented. Gua harus akuin kita multi talented bro. Ngapain gue sosok
merendah untuk meroket, gue langsung meroket aja. Langsung meroket Kita aja. multi talented. Kalau kita punya talent tuh langsung aja kita. Yoi. Lu juga Kostum. nih generation di rumah, jangan Yes. malu untuk tunjukkan dan banggakan talenta lo. Karena gue yakin generation di rumah, lu bisa jalanin cara gue. Yeah. Dengan cara lo sendiri. Generation di rumah pasti multi talenta semua. Amin. Saya yakin. Yang penting job kita berdua jadi ambil. Amin, ya Allah. Karena kita juga butuh ekonomi kita harus berjalan. Betul. Kalau tidak Oke. makan, saya tidak bisa ngomong, tidak bisa impersonate. Betul. Kedepannya ada project apa lagi nih, yang lo garap? Atau kalau mulai ada kepikiran kayak mau nambah hobi baru lagi? Mungkin film misalnya meneruskan jejak bokap. Gue sebenarnya pengen tarik suara sih. Coba. Oh, itu tarik Nah, nafas. itu sekarang, BTW. itu sekarang. Oh, itu tarik nafas. Itu tarik suara. Iya, nah Oke, itu oke. sekarang. Kalau nanti mungkin gue pengen coba acting sih sebenarnya. Acting. Oke, sekarang posisinya adalah lu di tengah keramaian, Sorry. ada Godzilla. Sekarang banget ya? Oh, sorry bukannya. Oke. Nanti Next maksudnya. aja. Nanti Oke. maksudnya. Oh, jadi lu sebenarnya pengen acting juga. Iya. Oke, mungkin apakah ada genre film yang wah gue pengen banget nih kalau main film di genre film yang ini gitu. Apa ya? Acting di Jimmy Fallon ya? Iya, Jimmy Fallon. Lu Oke, barusan oke, kayak ngejawab gue Jimmy. Yeah, man. Itu Jimmy Fallon Iya, pura-pura ketawa ya? Iya, pura-pura ketawa, Fake betul, life gitu betul. ya? Minum lagi, minum, Terus gue minum, minum, gue minum dari sini. Nah, itu juga. Jimmy Fallon nggak minum, tapi nggak apa-apa. Nggak apa. Neo Coffee, enak banget. Ini kopi berasa banget. Tapi ya, kan gue mengerti juga lu ada keinginan untuk ke bidang film. Tapi memang dukungan dari keluarga tuh ya, dari orang dekat, dari keluarga, dari ayah, mungkin bokap lu kan juga di bidang film kan, Yes. bokap, dari kakak lu, Marco, terus sahabat juga sebagai Sahabat gue support- siapa namanya? Sahabat gue siapa namanya? Muharim. Itu sebagai support system dalam berkarir tuh ngaruh banget bro, ya nggak sih? Ya, Mohari lagi gue gak kepikiran banget orang bisa nemu nama, lu bisa kepikiran Mohari tuh. ya itu Iya, oke. ada dia. Kayak dia Bambang, tuh- Budi gitu tuh standar ya. Karena Muhari itu memang dari keluarga juga ada Muhari, Mu tahun, Mu bulan gitu. Banyak. Sekeluarga tuh satu keluarga tuh temanya waktu, Bro. Waktu ya. Time zone. Tantenya ya. Mu Windu. Mu Windu, Mu Master ya. Mu Master Mu juga Master. ada dan Mu Abad. Oke, just to wrap up discussion for today ya. Mungkin dari Mario bisa kasih semacam closing statement buat sobat generation di rumah tentang all possibility sebagai guidance untuk mereka tetap percaya diri, meraih mimpinya mereka dengan jalanin cara gue. Oke. Waktu kamu dimulai sekarang. Enggak. Itu Beda lebih sorot ke, ya? lebih ke burung ya. Agak aneh juga ya. Oke. Ini, aduh gue belum mikirin lagi, tapi ini dari ini gue aja deh kayak Kejujuran hati betul kayak dan kontroversi diri. betul dan juga konotasi masyarakat terhadap saya. Ya. Maksudnya ini dari apa ya kayak persepsi bukan persepsi sih apa jalan hidup apa sih namanya kayak pendirian apa? Dari pengalaman. Wah, oke, bagus banget loh itu thank you. kata-kata closing statementnya baru. Thank you. Lebih ke nyanyi ya. Ini maksudnya ini yang gua tekuni dalam hidup gua aja. Oh, gitu. pegangan hidup. Pegangan lah, hidup. Pegangan hidup. Ini pegangan hidup gua. Jadi gue tuh dari dulu kalau misalnya mau mengerjakan sesuatu kayak something big gitu kayak yang harus gue lakukan kayak misalnya gue mau belajar sesuatu yang baru gitu atau enggak at least paling kecil dulu lah ujian deh Oke. gue mau ujian gitu karena kan bisa-bisa aja orang mikirnya gampang gue ntar pengawasnya kayak gampang ntar gue nyontek aja gitu sebenarnya gue bisa-bisa aja mikir kayak gitu cuma kalau misalnya gue mau pikirin kayak gitu kayak gue ngerasa gue nggak pinter-pinter gitu jadi gimana caranya gue bisa belajar di ujian itu adalah nggak cukup motivasi doang. Malah bahkan kadang motivasi tuh nggak ada. Oh. Jadi caranya adalah gue mulai dulu. Oh. Gue udah mulai baca, ya udah gue baca dulu deh. Tek. Lama-lama nih kalau udah gue baca, ngerti gitu. Lama-lama, wah jadi termotivasi gitu. Jadi intinya yang gue ambil dari situ adalah motivasi tuh biasanya datangnya belakangan. Jadi lo harus action dulu, lo harus kerjain dulu, baru lama-lama motivasi itu muncul, baru sedikit demi sedikit kalau misalnya lo kerjainnya konsisten,
itu akan bisa membawa perubahan besar dalam hidup lu gitu sih. Luar biasa. Oke, sekarang gue akan translate dalam bahasa Jepang. Oke. Otokere tato tetemo sasayo. Oke, bagus. Oke, thank you banget Mario closing statement-nya. Thank you. Dan thank you juga Christo. sudah hadir Mario. Thank you juga. Sehat-sehat selalu, sukses. Semoga Amin. bisnis F&B lu semakin besar dan semakin Amin. berjaya di seluruh bumi ini. Amin. Jangankan di bumi, di seluruh planet juga. Amin. Semoga ya lu juga sukses bisa ya. bikin cabang di Jupiter. Amin. Dan Mars. Mars. Yeah. Bareng Elon Musk. Dan juga Doctor Strange. Iya. Oke, semoga bisa jadi inspirasi buat sobat Generation di rumah yang sedang mengeksplor minat, bakat, dan hobi mereka. Saksikan Neo Possible episode selanjutnya setiap malam minggu jam 7 di YouTube channel Neo Coffee. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Juga komen mimpi kalian yang mau banget kalian wujudin. Atau kasih ide bintang tamu inspiratif lainnya yang akan kita undang di episode Neo Possible berikutnya. Selalu sedia Neo Coffee untuk temani kalian mencari inspirasi. Gue Christo. Dan gue Mario Kaisar. Pamit, see you. Bye-bye. Aku Cheers, mau cheers, minum cheers, dulu. cheers. Oke, kita cheers dulu.